Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Sinta Bella, tentunya masih di channel Sinta Bella. Setelah sekian lama kita nggak ngobrol di YouTube channel, sekarang kita akan mencoba untuk mengulas suatu hal yang ini sering terjadi dalam lingkunganku ya, berdasarkan pengamatan aja, dan aku nggak menulis kerangka apapun dalam vlog kali ini. Just sharing, dan kalian boleh mengamini, boleh menolak. Bagi kalian yang memiliki pandangan yang berbeda, silahkan ulas di kolom komentar, oke? Jadi kita akan bahas apa sih Mbak? Kali ini kita akan ngebahas tentang substansi program kerja dalam sebuah organisasi, dan bagaimana dasar pemikiran seperti apa yang harus kita punya dalam merumuskan sebuah program kerja. Jadi gini guys, kalian pernah nggak menyadari atau mungkin menjadi bahan refleksi kalian per hari ini ketika kalian membuat sebuah program kerja, itu tujuannya apa sih gitu? Atau kalian pernah merasa nggak, kok aku melakukan kegiatan kok sekedar rame, huru-hara, habis itu selesai, nggak ada tindak lanjut dan nggak ada produk apapun. Nah ini perlu kalian evaluasi kalau kalian udah sampai pada titik pemikiran seperti ini. Karena begini, dari proses yang pernah aku alami dalam berorganisasi, aku sadarnya baru-baru kemarin ini bahwa ternyata ketika kita melakukan atau merumuskan sebuah program kerja tanpa ada dasar pemikiran yang sustainable dan sifatnya investasi, itu kadang kita suka ngawur dan suka ya udah asal ngadain kegiatan aja, tujuannya apa nggak jelas, udah selesai gitu aja. Jadi begini guys, per hari ini aku menyadari ternyata membuat program kerja yang sifatnya sustainable, berkelanjutan, investasi jangka panjang itu sangat penting sekali dilakukan dalam sebuah organisasi. Supaya apa? Meskipun kita sudah pernah nih dalam satu periode kepengurusan, ruh yang kita bangun, ruh yang mencoba untuk kita hidupkan di kepengurusan kita itu masih mewarnai, dan itu salah satu amal jariah ya kalau memang maslahah dan manfaat. Contohnya apa? Begini, ketika kalian ingin merumuskan sebuah program kerja, goals besarnya yang ingin kalian tuju itu apa? Ya meskipun nggak bisa digarap dalam satu periode kepengurusan ya, tapi pada intinya kan masih bisa memaksimalkan untuk bisa tercapai dalam satu periode kepengurusan. Contoh simpelnya begini, oh aku ingin melahirkan dalam satu periode kepengurusanku nih, aku ingin kader-kader nih anghar atau mahir dalam potensi menulis. Nah, maka program kerja yang harus dilakukan atau yang harus dirumuskan adalah bagaimana untuk bisa melahirkan kader-kader yang bisa menulis. Contoh pertama, kita mungkin melakukan analisa atau potensi kader dengan melakukan pretest. Misal pretest, jadi potensinya mereka ini gimana sih gitu. Nah setelah kita bisa melakukan pemetaan, kita tahu nih siapa yang ternyata ada potensi di dunia kepenulisan. Setelah kita tahu, kita adakan workshop jurnalistik misal atau workshop kepenulisan. Alumni dari workshop kepenulisan ini disediain wadah khusus itu jadi workshop kepenulisannya bisa jadi program kerja, wadah khususnya juga bisa jadi program kerja. Kemudian bentuk follow up-nya seperti apa? Mereka dibuatin semacam ruang aktualisasi yang bersifatnya online, misal dibuatin web gitu kan, dan dibuatin jadwal secara teknisnya begitu guys, dibuatin jadwal. Nah akhirnya jelas gitu loh guys, dalam satu periode kepengurusan nih program kerja yang dilakuin itu berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai goals besar itu tadi gitu guys. Dan bagiku hal ini lebih penting daripada ketika kita ngadain kegiatan yang ya rame ya, banyak yang datang, pejabat ini datang, nah tapi setelah itu buyar, gak ada apa-apa gitu loh. Nah mungkin itu perlu, tapi jangan dijadiin mindset atau pikiran utama gitu dalam satu periode kepengurusanmu itu gitu. Misal begini lagi, ingin menciptakan seorang kader yang bisa melakukan pengawalan di basis. Nah mereka itu kan gak ucuk-ucuk turun toh neng jalan atau di basis di wilayah masyarakat gitu. Pasti ada amunisi yang kalian bekali kepada adik-adik ini. Maka rumusan program kerja adalah bagaimana kalian mengamunisi mereka gitu loh. Kegiatan apa aja yang perlu dilakukan untuk bisa mereka teramunisi dan kemudian siap untuk diterjunkan.
gitu guys. Ini keren sekali kalau teman-teman udah ada di mindset seperti ini gitu, sehingga ketika kalian udah selesai nih, udah purna, hal-hal yang kalian ciptakan, hal yang kalian rumuskan tuh masih ada, karena kadernya masih ada gitu loh, yang bisa melanjutkan kayak gitu. Terus yang kedua apalagi Mbak selain sustainable dan investasi? Yang kedua adalah berbasis potensi dan berorientasi pada produk. Jadi ini adalah dua hal kedua yang penting dalam proses kalian manajemen organisasi. Kenapa berbasis potensi itu perlu? Ya biar kita manusiawi dalam hal melakukan kerja organisasi itu gitu loh. Gak memaksakan seseorang melakukan suatu hal yang itu tidak di potensinya. Tentu guys, dia akan merasa tersiksa, karena aku juga pernah ngalamin gitu. Kemudian berorientasi produk, ya biar apa yang kalian lakukan selama satu periode kepengurusan itu kelihatan hasilnya gitu loh. Jadi paradigma PMI yang terus dirumuskan sama PB dan sampai sekarang sampai mana kita nggak tahu itu juga bagus gitu, dan itu menjawab kebutuhan teman-teman organisator terutama di PMI per hari ini. Jadi kita ngopi wirawiri itu nggak kosong melompong, tapi ada hasil yang bisa kita tunjukkan. Ini loh produk pemikiran kita, ini loh produk diskusi kita gitu. Itu keren sekali guys. Itu aja deh yang bisa aku sharingkan sama kalian. Aku memang ini kegelisahan lamaku dan baru bisa ngomong sama kalian di channel itu. Semoga barokah manfaat, dan mari kita berbenah menuju kemaslahatan dan kebermanfaatan bersama. Akhiran mini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.